Halo, selamat datang di channel Ruang Horor. Di channel ini kalian akan mendapatkan rangkuman alur film-film horor. Jadi buat para pecinta film horor, yuk silakan request film apa nih yang bakalan kita rangkum dalam channel ini untuk video kita selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, di video kali ini kami akan membahas film Wolves at the Door yang dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh John R. Leonetti dan diperankan oleh Katie sebagai Sharon, Elizabeth Henstridge sebagai Abby, Adam Campbell sebagai Wojcik, dan Miles Fisher sebagai Jay. Film ini menceritakan sebuah pembantaian yang dilakukan oleh sekelompok orang penganut sekte sesat. Buat kalian yang tidak mau kena spoiler, silakan tinggalkan video ini dan langsung tonton filmnya. Film ini diawali dengan sebuah cuplikan caption film yang menyatakan film ini adalah sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1960 saat musim panas di Los Angeles yang mereka kenal dengan sebutan The Summer Love. Oke, scene diawali di sebuah rumah yang terdapat sepasang suami istri sedang tidur. Mary terbangun mendengar suara seorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ia membangunkan sang suami dan sang suami turun untuk melihat siapa yang mengetuk rumah mereka. Saat dilihat, tak ada seorang pun di luar. Ia kembali ke kamarnya. Namun saat mereka akan melanjutkan tidur, terdengar suara kursi bergeser di lantai bawah. Sang suami turun dan Mary segera menelpon polisi. Suaminya bertanya siapakah yang ada di bawah sana. Lalu seorang laki-laki muncul dan menjawab, "Little Pig." Ia berlari kembali ke dalam kamarnya lalu mengunci pintu. Namun laki-laki misterius itu mencoba membuka pintu kamar mereka. Mary melihat keluar dan terlihat ada sosok wanita misterius berdiri di luar rumahnya. Di awal film ini kita sudah dibawa ke dalam scene yang menegangkan. Gimana kelanjutannya? Yuk pantengin terus video ini dan jangan lupa subscribe dulu channel ini. Yuk lanjut. Polisi datang ke rumah Mary dan langsung melihat keadaan rumah itu. Sebelum memasuki rumah tersebut, ia melihat ada tulisan Little Pig di pintu rumah Mary. Polisi itu masuk namun tak ada satu orang pun di sana. Ia jumpai tulisan yang sama di dalam rumah itu, lalu ia menaiki tangga dan melihat tulisan "Let Me In" di pintu kamar Mary. Ia masuk lalu dikagetkan dengan adanya Mary dan sang suami yang sedang ketakutan di dalam kamar tersebut. Lalu datanglah seorang detektif Clarkin yang menjelaskan bahwa ada beberapa kejadian yang sama dalam beberapa minggu terakhir. Scene berpindah ke sebuah resto di mana Sharon dan kawan-kawan sedang melakukan sebuah pesta ulang tahun dan sekaligus pesta perpisahan Abby yang akan pergi ke Boston. Lalu mereka melanjutkan untuk menginap di sebuah villa. Sharon dan Abby bertemu dengan seorang pria yang akan menemui William, si penjaga villa tersebut yang membawa sebuah alat pemutar musik. Scene berpindah ke sebuah mobil yang sangat misterius memasuki kawasan rumah tersebut. Lalu ada laki-laki yang turun dari mobil itu. William yang sepertinya baru saja membeli alat pemutar musik baru sedang menikmati alunan musik dengan menggunakan headset bersama pria yang bertemu Sharon tadi. Lalu ada seorang yang mengetuk-ngetuk kaca jendela namun mereka tidak menyadari hal itu karena sedang menggunakan headset. Scene berpindah ke Wojcik yang sedang duduk di teras rumah dengan tampak seperti sedang gelisah. Dan benar, saat Abby datang dan duduk di sampingnya, Wojcik berharap Abby tak meninggalkan kota itu dan dirinya. Hal itulah yang membuat Wojcik terlihat gelisah dan tak bersemangat. Namun Abby akan tetap pergi dengan alasan tak betah tinggal di kota itu. Saat itu pria yang mengantar alat pemutar musik tadi pulang dengan mengendarai mobilnya. Saat akan melintasi gerbang, ternyata gerbang itu sudah tertutup. Ia keluar dari mobil dan mencoba untuk membuka gerbangnya. Mobil yang awalnya menyala tiba-tiba mati. Ia heran lalu masuk ke dalam mobilnya dan menyalakan mobil tersebut. Tiba-tiba, sudah ada seorang pria misterius yang berdiri di depan gerbang yang ternyata gerbang itu sudah tertutup kembali. Ia membunyikan klakson mobil itu dan berharap pria misterius itu pergi. Ia menoleh ke belakang, ternyata tiba-tiba ada seorang wanita misterius duduk di bak mobilnya. Dan ada beberapa orang yang telah berada di samping kanan kiri mobil yang ia kendarai. Kaca mobilnya dihantam oleh orang-orang misterius itu lalu ia diseret keluar mobil. Dan datanglah seorang pria yang membawa palu bogem dan pria misterius itu menghantamnya hingga tewas. Scene berpindah ke Abby yang sedang merapikan pakaian di kamarnya. Ia dikagetkan dengan air keran yang terbuka lalu tersemprot ke arah kaca kamarnya. Ternyata di luar rumah sudah ada 4 orang misterius yang terdiri dari 1 orang pria dan 3 orang wanita.
Saat Wojcik keluar rumah untuk berjalan-jalan cari angin, ia melewati sebuah tiang yang di situ sudah ada palu bogem yang berdarah. Namun Wojcik tidak mengetahuinya. Sedangkan Abby yang menyadari bahwa keran air yang menyala tadi tiba-tiba berhenti, ia merasa tenang. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk kaca jendelanya. Ia pergi untuk melihat, namun tidak ada siapa-siapa di situ. Ia mendengar suara berisik di luar kamar dan mencoba untuk melihat keadaan di sana. Tiba-tiba wanita misterius itu sudah ada di dalam rumah dan berdiri di ujung lorong di belakang Abby. Abby tak menyadari keberadaan wanita misterius itu. Ia dikagetkan dengan suara blender yang berbunyi. Saat dilihat ternyata itulah Sharon dan Jay. Tiba-tiba pintu belakang ada yang mengetuk. Sharon mengira itu adalah Amy, teman mereka. Namun Abby yang curiga kenapa Amy harus lewat pintu belakang. Ia ragu-ragu untuk membuka pintunya. Dan saat dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa di luar sana. Sementara itu Wojcik yang sedang berjalan-jalan di luar melihat ada mobil si pengantar pemutar musik tadi. Ia melihatnya dan ternyata ada seseorang berada di dalam mobil itu. Lalu ia bertanya, Hey man, you alright? namun pria misterius itu menarik Wojcik ke dalam mobil dan Wojcik berusaha untuk melepaskan dirinya. Ia berhasil dan pergi dari tempat itu. Pria itu mengikutinya hingga sampai di mana tempat Wojcik dan kawan-kawan berada. Saat ingin menggapai pintu, tiba-tiba ada seorang wanita yang menusuknya dengan pisau. Di dalam rumah, Abby melihat ada seorang wanita yang berada di ruang tengah sedang melambaikan tangannya ke arah Abby. Lalu wanita misterius itu pergi, Abby mengikutinya hingga masuk ke dalam kamar Sharon. Di dalam kamar, Sharon dan Abby kaget karena mereka hampir saling bertabrakan. Abby menceritakan bahwa ada seorang wanita yang masuk ke dalam kamar Sharon. Saat mereka cari, mereka bertemu dengan wanita misterius itu yang lagi-lagi melambaikan tangannya. Lalu Sharon pun membalas dengan melambaikan tangannya juga. Saat Sharon dan Abby sedang memeriksa ruangan lainnya, ada seorang pria misterius menyelinap masuk mengarah ke ruang di mana Jay berada. Jay yang saat itu telah tertidur di sofa, ia didekati oleh pria misterius yang membawa sebuah pisau. Mulut Jay didekap lalu dihujam beberapa kali menggunakan pisau yang dibawa oleh pria misterius itu. Sharon dan Abby yang mendengar kegaduhan di belakang mereka segera memeriksanya. Saat dilihat ternyata sudah ada gelas yang jatuh dan blender yang hidup. Mereka pergi ke tempat Jay berada dan terlihat Jay sedang tertidur di sofa. Saat Sharon membangunkannya, ternyata Jay sudah bersimbah darah dan membuat mereka berdua syok. Saat mereka sedang menangisi Jay, tiba-tiba lampu padam. Dan mereka melihat ada seorang yang berdiri di balik sela-sela hiasan rumah. Mereka berlari, lalu dihadang oleh dua orang misterius lainnya. Abby yang melihat Sharon yang sudah berada di pintu kamar, ia menyuruh Sharon menutup pintu. Lalu kemudian Abby berlari ke arah kamar lain. Wanita misterius itu mengejar Abby dan Abby berhasil ditangkap. Abby mencoba melepaskan diri dengan cara memukul kepala wanita misterius itu, lalu ia sembunyi di dalam sebuah lemari pakaian. Di dalam kamar, Sharon yang sedang ketakutan karena di dalam kamar itu sudah ada seorang wanita misterius juga. Ia berlari dan ia dikagetkan dengan kemunculan Wojcik dari sebuah ruangan yang ternyata masih hidup. Wanita misterius itu berusaha masuk dan akhirnya mereka berdua diseret oleh orang-orang misterius itu. Abby yang menyaksikan kejadian itu mencoba untuk tidak bersuara dan ia mengendap-endap untuk pergi keluar mencari pertolongan. Ia berhasil keluar dan pergi ke rumah tempat William berada. Ia mengetuk-ngetuk jendela rumah William, namun karena ia sedang menggunakan handset, ia tidak menyadari adanya ketukan. Tiba-tiba di belakang Abby muncul laki-laki misterius itu dan Abby disekap kembali. Ia dibawa ke dalam ruangan di mana Sharon dan Wojcik telah ada di sana. Sharon ingin melarikan diri namun ia berhasil ditangkap lagi oleh pria itu. Ia ditarik menggunakan rantai oleh pria misterius tersebut. Abby dan Wojcik mengatur rencana. Saat terdengar suara sepatu mendekat, Wojcik menunggu depan pintu dan menghantam pria itu saat pintu terbuka. Mereka berhasil keluar, namun saat Abby menoleh ke belakang ternyata Wojcik telah ditusuk oleh wanita misterius lainnya. Dan Wojcik pun jatuh. Saat Abby ingin berlari menjauh, ia ditusuk oleh wanita misterius lainnya juga menggunakan pisau dan tepat mengenai perutnya. Namun Abby masih bisa berlari dan menjauh dari tempat itu. Abby dibiarkan berlari dan wanita misterius itu melambaikan tangan kepadanya. Abby mencoba menaiki pagar dan berhasil keluar dari kawasan tersebut.
Ia berhasil memberhentikan sebuah mobil dan turunlah seorang laki-laki yang ternyata ia adalah pria misterius tadi. Pria itu turun dengan membawa sebuah palu bogem dan mendekat ke arah Abby yang sudah tidak berdaya. Scene berpindah ke sebuah berita yang memberitakan ada 5 orang terbunuh pada malam Jumat di Los Angeles. Pelakunya tertangkap yang terdiri dari 1 orang pria sebagai pemimpin dan 3 orang wanita sebagai pengikutnya. Mereka adalah segerombolan petualang yang menganut sekte sesat. Mereka diberi petunjuk untuk membunuh orang yang ada di seisi rumah untuk melakukan bisnis iblis. Dan akhirnya filmnya pun selesai. Nah, gimana? Jika kalian ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar agar kami bisa memperbaiki untuk video-video berikutnya. Buat kalian juga yang mau request film, silakan tulis di kolom komentar juga. Jika filmnya tersedia, insya Allah kita bakal tayangin di next video. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan bantu like, share, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk menghibur kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video dari channel Ruang Horor. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.